Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu kelompok perwiritan Al-Hikmah yang sudah berhadir pada siang hari ini, serta yang saya sayangi serta saya banggakan adik-adik sekalian. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di rumah Ibu Yulia pada siang hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Keluarga dari Siksa Api Neraka. Sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Dari ayat yang sudah saya bacakan tadi jelas bahwa kepala rumah tangga atau suami merupakan fondasi utama untuk mendakwahi anak dan istrinya. Seorang suami tidak boleh egois dengan hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa ketika ia sudah menjadi suami yang solih, maka ia tidak peduli lagi terhadap anak dan istrinya, tidak mau mendakwahi anak dan istrinya. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang salah dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami ditugaskan untuk mendakwahi anak dan istrinya. Akan tetapi, ketika seorang suami sudah berusaha untuk mendakwahi istrinya atau bahkan anaknya dan mereka tetap tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanggung jawab suami akan hal tersebut sudah lepas. Yang penting, suami telah berusaha untuk mendakwahi anak dan istrinya tersebut, ibu-ibu sekalian. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 10 yang berbunyi, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Dari ayat yang sudah saya bacakan tadi, bukan karena ia seorang istri Nabi, maka ia akan masuk neraka belakangan. Akan tetapi Allah memiliki hukum yang sangat adil dan seadil-adilnya. Ketika kita menjadi seorang istri, lalu kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak patuh serta taat kepada suami kita, maka sama saja kita akan tetap masuk ke nerakanya Allah. Ketika kita juga sudah syirik, musyrik ataupun tidak mengimani Allah, maka kita sama-sama masuk dengan wanita-wanita lainnya walaupun kita sebagai istri Nabi. Nah, berarti sama-sama kita pahami bahwa kita harus berusaha meyakinkan diri kita untuk tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sekalian.
Ibu-ibu sekalian, tadi sudah sama-sama kita dengarkan dua firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surah At-Tahrim. Terakhir, saya juga akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11 yang berbunyi, وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Ibu-ibu sekalian, ayat yang sudah saya bacakan tadi menjelaskan tentang seorang istri Fir'aun yang solihah memiliki suami seperti Fir'aun yang kafir. Nah, suaminya ini tidak mempengaruhi dirinya, walaupun yang memiliki suami yang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tetap berusaha untuk menjadi istri yang solihah. Istri Fir'aun ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak suaminya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Fir'aun sendiri yang enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi jelas bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Akan tetapi bukan berarti kita tidak mempedulikan keluarga kita. Seorang suami harus peduli terhadap istrinya, dan begitu sebaliknya seorang istri harus peduli terhadap suaminya. Ketika kita menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang suami dan seorang istri harus saling bekerja sama untuk mengejar akhiratnya Allah, saling menasehati, saling mengingatkan, saling beribadah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang mendapatkan syafaatnya Allah, syafaatnya Rasulullah, dan menjadikan keluarga yang dirindukan oleh surga. Mungkin hanya ini ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.